50% lebih, warga kota Probolinggo inginkan pemimpin baru di Pilkada 2024. Probolinggo CB News Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia atau LSI Denny JA, merilis 50% lebih masyarakat kota Probolinggo berusia 17 tahun ke atas, atau yang telah menikah menginginkan pemimpin baru dalam kontestasi Pilkada kota Probolinggo di November tahun 2024 mendatang. LSI sendiri merupakan lembaga riset opini publik berkaitan kontestasi politik, seperti pemilihan umum nasional maupun daerah dan juga pembuatan kebijakan publik yang bersifat independen. Peneliti LSI Denny JA menyampaikan hasil temuan dan analisis survei Pilkada Kota Probolinggo, bertema lebih dari 50% masyarakat Kota Probolinggo menginginkan pemimpin baru di Pilkada 2024. Melalui konferensi pers di Hall RSIA Amanah Jalan Dr. Saleh, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo, Kamis tanggal 30 Mei tahun 2024 siang. Belum ada pasangan, baru saya yang ada pasangan, sehingga kalau saya sampai. Dr. Haji Aminuddin menerangkan, berdasarkan hasil survei LSI yang dilakukan kurang lebih 2 bulan yang lalu, dengan metode multistage random sampling dan wawancara tatap muka, memperoleh hasil 50% lebih masyarakat kota Probolinggo menginginkan adanya pemimpin baru pada Pilkada 2024 mendatang. Data ini saya bacakan sesuai hasil survei LSI, seharusnya yang bersangkutan hadir namun karena banyak agenda lain, maka saya bacakan dalam model press release, jelas Dr. Haji Aminuddin di sela-sela saat membacakan hasil survei LSI. Alasan masyarakat kota Probolinggo menginginkan adanya pemimpin baru di Pilkada Kota Probolinggo tahun ini, karena munculnya pemimpin baru dinilai mampu memecahkan masalah yang ada di kota Probolinggo, utamanya pembangunan di segala bidang dan lainnya. Lebih dari 50% masyarakat kota Probolinggo menginginkan pemimpin baru pada Pilkada 2024. Hal ini terlihat hanya 45,9% pemilih yang menginginkan Hadi Zainal Abidin kembali sebagai wali kota. Angka popularitas Hadi Zainal Abidin juga tersinggi oleh Dr. Haji Aminuddin. Popularitas Hadi sebesar 99,1%, sementara popularitas Dr. Haji Aminuddin sebesar 93,5%, dan popularitas Fernanda sebesar 77,7%. Sementara itu, atribut sosialisasi calon wali kota Probolinggo didominasi oleh Dr. Haji Aminuddin dengan 44,3%. Lalu Hadi Zainal Abidin hanya 15,9%, dan Fernanda Zulkarnain hanya 3,2%. Dari sisi tingkat kesukaan atau akseptabilitas tidak terdapat perbedaan yang signifikan, kesukaan terhadap Hadi Zainal Abidin mencapai 74,3%, sementara kesukaan terhadap Dr. Aminuddin sebesar 71,1%, dan kesukaan terhadap Fernanda sebesar 65,2%. Menurut data LSI, masyarakat kota Probolinggo tidak ingin wali kota sebelumnya kembali menjabat karena beberapa alasan, termasuk keinginan akan pemimpin baru, ketidakmampuan dalam menyelesaikan masalah di kota, dan kurangnya kedekatan dengan masyarakat. Rendahnya angka yang menginginkan kembalinya Zainal Abidin sebagai wali kota Probolinggo, juga dipengaruhi oleh persepsi jika masalah ekonomi di kota Probolinggo stagnan selama 5 tahun terakhir. Masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat kota Probolinggo, yang harus segera diatasi adalah masalah perekonomian, yang mencapai 59,8%. Selain itu, infrastruktur dan keamanan juga menjadi perhatian utama, dengan persentase sebesar 5,5%, masalah kesehatan dianggap penting sebesar 4,8%, sementara pertanian mencapai 3,9%, juga persoalan lingkungan dan sosial dinilai setara yaitu sebesar 3,4%, diikuti oleh masalah masyarakat sebesar 2,3%, dan pendidikan 1,6%. Masalah khusus lain yang dianggap penting untuk segera ditangani adalah harga kebutuhan pokok yang tinggi mencapai 44,8%. Selain itu, sulitnya mencari lapangan pekerjaan juga menjadi perhatian serius, dengan persentase mencapai 29,5%. Pelayanan kesehatan yang belum maksimal menempati posisi berikutnya, yaitu sebesar 4,5%, diikuti oleh infrastruktur yang masih buruk sebesar 4,1%, dan kendala dalam bertani sebesar 2,5%. Itu hasil survei LSI yang saya bacakan, imbuh Dr. Haji Aminuddin.
Sementara itu dari 4 cawawali yang disurvei, Ina Dwi Lestari Bukhori menduduki peringkat pertama dengan perolehan suara sebesar 30,9%. Untuk popularitas tokoh masyarakat di kota Probolinggo, nama Bukhori menduduki peringkat teratas sebesar 79,5%. Sebetulnya baik untuk cawali dan wakilnya ada 10 nama, bahkan beberapa saya tidak kenal. Saya juga kaget dari mana nama-nama didapatkan, kata Dr. Aminuddin. Hanya saja karena angkanya kecil, maka tidak dipublikasikan sebagai bentuk etika dalam berpolitik. Kendati demikian, survei tersebut masih dalam tahap awal sehingga masih ada 2 survei lagi yang akan dilakukan oleh LSI beberapa bulan ke depan. Menyikapi hasil survei tersebut, Dr. Aminuddin menegaskan, dirinya sudah bersepakat untuk maju dengan Ina Bukhori sebagai wakilnya. Jauh sebelumnya saya sudah menyampaikan, jika saya akan bersama dengan Bu Ina untuk maju dan bahkan kami sudah dipanggil oleh DPP Nasdem terkait hal itu, kata Dr. Aminuddin. Meski hingga saat ini rekomendasi dari Gerindra masih belum keluar, namun jauh sebelumnya Gerindra sudah memberikan surat tugas kepada dirinya untuk maju dalam Pilwali Kota Probolinggo. Di Jawa Timur sendiri sudah ada 17 kader dari Partai Gerindra yang ditunjuk untuk maju dalam Pilwali 2024. Termasuk saya di kota Probolinggo dan Gus Haris di Kabupaten Probolinggo, jelas Dr. Aminuddin saat ditanya mengenai pencalonannya. Katakan lebih dari 50% penduduk kota Probolinggo menginginkan pemimpin baru pada pilkada 2024 ini. Potensi ini terlihat dari angka meningkat kembali Habib Zainal Abidin sebagai wali kota kurang dari setengah pemilih tepatnya di angka 45,9%. Ketidakinginan masyarakat kota Probolinggo ini untuk kembali bagi incumbent menjabat sebagai wali kota kembali dikarenakan beberapa alasan. Di antaranya adalah memang menginginkan wajah baru atau pemimpin baru. Kemudian beberapa alasan lain dikatakan adanya ketidakmampuan untuk menyelesaikan permasalahan di kota Probolinggo, dan yang terakhir tidak dekat dengan rakyat. Ini bahasa LSI. Iya. Harus diaplaus itu Pak. Tapi di satu sisi kita tahu popularitas sebagai incumbent yang sudah menjabat selama 5 tahun ini, tentu popularitas dari Habib Zainal Abidin ini masih cukup tinggi, ya. Popularitasnya 99,1%, dan ini diikuti oleh popularitas saya sendiri sebesar 93,6%. Dikatakan sekarang atau informasi dari LSI, bagi penantang yang mempunyai popularitas lebih dari 50%, itu lebih baik lagi, lebih dari 80%, ini merupakan penantang yang betul-betul sebagai challenger. Di satu sisi, popularitas dari Kanada sebesar 77,40%. Padahal ini termasuk pemain lama istilahnya. Nah, ini yang membesarkan hati saya dalam hasil survei yang mengenai popularitas ini. Kemudian dengan langkah kita atau langkah saya yang lebih dulu serius, saya anggap begitu, dengan mensosialisasikan diri saya termasuk dengan pasangan saya, maka untuk survei memanfaatkan atribut dalam rangka sosialisasi calon wali kota itu sebanyak 44,3% didominasi oleh saya. Kemudian Habib Hadi sendiri cuma 15,9%. Dan Fernanda hanya 3,2%. Ini menandakan bahwa keseriusan saya untuk mencalonkan diri sebagai calon wali kota. Dari sisi kesukaan atau akseptabilitas sebenarnya tidak berbeda jauh. Jadi yang suka sama Habib itu 74,3%. Ini karena memang popularitas beliau selama ini 5 tahun tidak ada yang tidak tahu lagi dengan Habib. Tapi saya sebagai challenger mempunyai
suatu nilai yang sangat positif terhadap kesukaan atas elektabilitas ini sebesar 71,1%. Dikatakan secara nilai survei kesukaan lebih dari 50% merupakan penantang yang serius bagi incumbent. Jika juga kesukaan terhadap Mas Fernanda sebesar 65,2%. Tidak tingginya angka keinginan kembali hadir di sebagai wali kota juga disumbang dari persepsi masalah ekonomi yang masih dirasakan masyarakat. Mayoritas masyarakat Kota Probolinggo tidak ada kemajuan selama 5 tahun terakhir. Kemudian informasi lain untuk calon wakil wali kota dari 4 calon yang coba disurvei oleh LSI, yang paling tinggi memang Mbak Ina Lestari Buhori mendapat peringkat pertama dengan perolehan 30,9%. Kemudian dicoba disurvei juga popularitas tokoh masyarakat di Kota Probolinggo dari beberapa nama, sekitar 10 nama. Yang paling tinggi popularitasnya adalah Bapak Haji Buhori sebesar 79,5% dari hasil survei tersebut. Demikian catatan yang sudah diberikan oleh LSI untuk khusus press release pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini memberikan sesuatu yang positif bagi kita semua dalam menyikapi, dalam mempersiapkan, dan dalam nanti akhirnya memilih calon-calon wali kota yang potensial, yang tidak lain tujuannya adalah supaya Kota Probolinggo ini menjadi kota yang lebih baik dari khususnya ekonomi seperti tadi yang dipermasalahkan oleh masyarakat. Kemudian masalah utama yang dirasakan oleh masyarakat Kota Probolinggo, saya harus jelasin karena ternyata nggak seperti ini. Adalah masalah perekonomian yang berada di tingkat 59,8%. Kemudian infrastruktur dan keamanan di angka 5,5%. Masalah kesehatan termasuk pelayanan kesehatan 4,8%. Pertanian 3,9%. Lingkungan dan sosial setara di angka 3,4%. Masyarakat lainnya dalam masalah pendidikan di angka 1,8%. Masalah khusus lain yang ditetapkan penting segera dikelola, yaitu kebutuhan pokok yang mahal dengan persentase 44,2%. Terus masalah khusus lain yang ditetapkan penting segera dikelola, yaitu kebutuhan pokok yang mahal dengan persentase 44,2%. Kepuasan masyarakat Kota Probolinggo ini didasarkan kurangnya beberapa pencapaian kinerja Pemkot dalam mengatasi masalah seperti pembangunan infrastruktur, banjir, lapangan pekerjaan, perekonomian, pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan lainnya, dengan tingkat kurangnya kepuasan masyarakat di bawah 50%. Mamat Abdullah dan Gogon Harum, koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur.